bertepatan dengan ujian S3, jadi beliau tidak bisa hadir. Dia sudah menyerahkan kepada saya untuk memulai. Siap, ya. Ya, Bunda. Baiklah, ya. Bapak-bapak yang saya hormati, Ananda Nur Wahida yang saya banggakan, hari ini Ananda Wahida akan melaporkan, ya, memaparkan hasil dari penelitiannya yang berjudul Konstruksi Sosial pada Kelompok Muslimah Tarbiyah di Desa Bontolojong, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng. Ya, kita akan mendengarkan apa hasil penelitian daripada Ananda Nur Wahida tentang kelompok muslimah tarbiyah yang ada di desa tersebut. Baiklah, dengan tidak mengurangi rasa bangga saya kepada Ananda Nur Wahida, saya persilahkan untuk memaparkan apa hasil penelitian yang sudah didapat. Bagaimana muslimah tarbiyah itu di desa Bontolojong. Silahkan, Nak. Ya. Terima kasih, Bunda. Sebelumnya saya mohon maaf Bunda, tadi pada saat Bunda mungkin memanggil nama saya lagi berkomunikasi dengan Prof Bunda, jadi sempat tidak menyambut. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibunda Dr. Musdalia Mustajar MSI selaku pembimbing, yang terhormat Ayahanda Dr. Muhammad Tamrin Mapalahere selaku pembimbing, yang terhormat Ayahanda Dr. Firdaus W. Suhaid MSI selaku penguji, yang terhormat Ayahanda Profesor Dr. Dharma Manda M. Hum selaku penguji, sekaligus Ketua Prodi Ilmu Pengetahuan Sosial Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar. Namun pada kesempatan kali ini beliau tidak sempat bergabung. Terakhir yang terhormat Ayahanda Dr. Sulaiman Samad MSI selaku penguji sekaligus pimpinan Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar selaku penguji, dan hari ini juga tidak sempat bergabung. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang telah saya susun dengan judul Konstruksi Sosial pada Kelompok Muslimah Tarbiyah di Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng. Yang menjadi latar belakang diangkatnya judul ini, ya, diketahui bahwa salah satu upaya dalam proses penyebaran ajaran Islam dan internalisasi pemahaman ajaran Islam terhadap umat Islam itu sendiri adalah banyak dilakukan melalui gerakan tarbiyah. Tarbiyah sendiri merupakan salah satu gerakan yang membimbing individu untuk hidup selaras sesuai dengan pedoman Al-Quran dan Sunnah secara kontinu dan berkesinambungan. Gerakan tarbiyah sendiri ini pada awalnya di Indonesia dipelopori oleh Ikhwanul Muslimin, salah satu gerakan yang berasal dari Mesir. Jadi mahasiswa yang menempuh studi di Mesir, kemudian pulang ke Indonesia, mengaplikasikan pemahaman yang mereka dapatkan ketika bergabung di gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir. Ikhwanul Muslimin ini dalam melaksanakan gerakan tarbiyahnya itu banyak mengadopsi konsep Islam dari Timur Tengah. Jadi aktivis-aktivis dakwahnya itu kebanyakan memperlihatkan atau menunjukkan simbol-simbol keislaman yang menyerupai orang-orang di Timur Tengah. Seperti pada aktivis muslimahnya itu menggunakan simbol-simbol keislaman seperti berpakaian yang lebar dan panjang, menggunakan kaos kaki hingga memakai cadar, serta warna pakaian yang dikenakan pun adalah warna-warna yang gelap. Kemudian Ikhwanul Muslimin ini juga pada awalnya itu banyak mengambil objek dalam lingkungan kampus dan berkembang baik melalui lembaga dakwah kampus.
Kemudian pembinaan keislaman pun dilakukan dalam bentuk-bentuk kelompok kecil yang terdiri dari 5 sampai 10 orang dalam satu kelompok. Nah, hal ini yang banyak diadopsi oleh lembaga atau organisasi Islam yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah Lembaga Wahda Islamiyah. Kelompok Tarbiyah Islamiyah ini dalam lingkup wilayah Wahda Islamiyah itu bukan hanya dilakukan dalam wilayah kampus saja, akan tetapi mereka juga melakukannya dalam lingkungan masyarakat secara luas, terkhusus di Kabupaten Bantaeng. Kemudian gerakan Muslimah Tarbiyah ini di Kabupaten Bantaeng memang lebih banyak didominasi oleh kaum perempuan, sehingga lebih dikenal dengan istilah kelompok Muslimah Tarbiyah, terutama pada wilayah Kecamatan Ulere. Keberadaan kelompok Muslimah Tarbiyah di Kecamatan Ulere ini memang memberikan dampak yang baru dalam kehidupan masyarakat di Kecamatan Ulere, terutama pada kaum perempuannya. Itu menunjukkan dalam kehidupan sehari-hari kaum perempuan itu lebih memperlihatkan perilaku yang lebih islami. Akan tetapi eksistensi kelompok Muslimah Tarbiyah di Kecamatan Ulere ini bukan tanpa tantangan dan rintangannya sebagai kelompok dakwah muslimah. Ya, banyak pandangan-pandangan yang timbul dari masyarakat terkait perilaku yang dibawa oleh kelompok Muslimah Tarbiyah ini di Kecamatan Ulere. Ada yang memandang sebagai kelompok yang berbahaya, yang perlu diwaspadai. Selanjutnya, rumusan masalah dalam penelitian ini diangkat 2 rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh kelompok Muslimah Tarbiyah ini untuk mempertahankan eksistensinya di Kecamatan Ulere. Kedua, bagaimana proses konstruksi sosial pada kelompok Muslimah Tarbiyah di Kecamatan Ulere, Kabupaten Bantaeng. Selanjutnya, tujuan penelitian ada 2. 1, untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan kelompok Muslimah Tarbiyah untuk mempertahankan eksistensinya di Kecamatan Ulere, Kabupaten Bantaeng. Kedua, untuk menganalisis bagaimana proses konstruksi sosial pada kelompok Muslimah Tarbiyah di Kecamatan Ulere, Kabupaten Bantaeng. Kemudian manfaat penelitian terbagi menjadi 2. Yang pertama manfaat praktis dan manfaat teoritis. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Di sini teori yang digunakan adalah teori konstruksi sosial. Istilah konstruksi sosial ini atas realitas sosial didefinisikan sebagai proses sosial melalui tindakan dan interaksi di mana individu menciptakan secara terus-menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subjektif. Adapun tokoh utama dari teori ini yaitu Peter Berger dan Thomas Luhmann. Selanjutnya, kelompok sosial dalam kehidupan masyarakat, konsep Tarbiyah Islamiyah, Wahda Islamiyah sebagai organisasi Islam. Kemudian penelitian terdahulu, diangkat 2 penelitian terdahulu. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Esti Darmawati dengan judul Aktivitas Mahasiswa Kelompok Dakwah Tarbiyah Ikhwanul Muslimin, studi tentang konstruksi sosial keagamaan pada aktivis dakwah mahasiswa Universitas Airlangga. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Bagus Maulana Al-Jauhar dengan judul Konstruksi Sosial Terhadap Mantan Narapidana dalam Jurnal Paradigma tahun 2014, Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Surabaya. Selanjutnya, kerangka konsep. Yang pertama, masyarakat di Kecamatan Ulere, kemudian kelompok Muslimah Tarbiyah, kemudian konstruksi sosial terbagi menjadi 3 bagian, yaitu eksternalisasi, objektifikasi, dan internalisasi yang kemudian mendapatkan hasil dan temuan yang berupa beberapa pandangan yang berbeda dari masyarakat sebagai hasil konstruksi. Next, Hasan. Sudah, Hasan. Selanjutnya, metode penelitian, bagian A, jenis penelitian. Jenis penelitian digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Waktu penelitian dilaksanakan selama kurang lebih 2 bulan setelah surat izin penelitian dikeluarkan oleh pihak kampus dan daerah Kabupaten Bantaeng. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kecamatan Ulere, Kabupaten Bantaeng. Kemudian informan penelitian ditentukan secara purposive sampling yang sebelumnya telah ditentukan kriteria tertentu. Yang pertama, informan adalah
anggota masyarakat yang tergolong aktif dalam kelompok muslimah tarbiyah. Yang kedua adalah anggota masyarakat di luar dari kelompok muslimah tarbiyah seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat biasa. Selanjutnya fokus penelitian ada dua. Yang pertama, upaya-upaya yang dilakukan oleh kelompok muslimah tarbiyah di Kecamatan Uluwere dan proses konstruksi sosial pada kelompok muslimah tarbiyah di Kecamatan Uluwere. Deskripsi fokus penelitian. Dua, pertama, konstruksi sosial, yaitu merupakan kecenderungan pemberian makna atau penilaian sosial yang diberikan masyarakat kepada kelompok muslimah tarbiyah. Yang kedua, upaya yang dimaksud adalah hal-hal yang dilakukan oleh kelompok muslimah tarbiyah untuk tetap mempertahankan eksistensinya di Kecamatan Uluwere. Kemudian instrumen penelitian. Dalam penelitian ini dimulai dari perencanaan, pengumpulan data, hingga penyusunan laporan. Itu dilakukan oleh peneliti sendiri, akan tetapi untuk mencapai hasil penelitian lebih baik didukung alat bantu berupa alat perekam untuk wawancara, pedoman wawancara, dan kamera untuk dokumentasi. Selanjutnya jenis dan sumber data yang digunakan ada dua. Pertama, data primer yang diperoleh langsung peneliti di lapangan melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian data sekunder yang didapatkan peneliti melalui penelusuran buku-buku dan jurnal serta subjek penelitian dan data-data di lokasi penelitian. Selanjutnya teknik pengumpulan data dilakukan dengan 3 teknik: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang dikumpulkan peneliti kemudian direduksi, kemudian didisplay, terakhir dilakukan verifikasi. Selanjutnya teknik keabsahan data digunakan triangulasi. Ada 2, itu triangulasi sumber dan triangulasi waktu. Selanjutnya, hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama, gambaran umum lokasi penelitian. Letak geografis dan batas wilayah. Jadi Kecamatan Uluwere ini merupakan salah satu kecamatan di antara 8 kecamatan di Kabupaten Bantaeng. Itu terletak di daerah ketinggian bisa ditempuh kurang lebih 1.200 km di atas permukaan laut, memiliki suhu 18 sampai 21 derajat Celcius, dan memiliki sumber daya alam yang kaya. Jumlah penduduknya berdasarkan data BPS terdiri dari 11.511 jiwa yang terdiri dari 5.767 laki-laki dan 5.744 perempuan. Kemudian bagian B, gambaran umum masyarakat di Kecamatan Uluwere, sistem peralatan hidup. Jadi mayoritas masyarakat di Kecamatan Uluwere itu memenuhi kebutuhan hari-harinya dengan cara berkebun dan bertani. Itu juga masuk dalam sistem mata pencahariannya. Selain untuk memenuhi kebutuhan hari-harinya, selebihnya itu akan dijual ya untuk mencukupi kebutuhan yang lainnya. Kemudian sistem kekerabatan itu lebih ke arah patrilineal atau ke turunan ayah. Kemudian bahasa, karena masyarakat di Kecamatan Uluwere ini merupakan rumpun dari salah satu suku besar di Sulawesi Selatan, itu suku Makassar, masih menggunakan bahasa Konjo sebagai bahasa asli. Adapun bahasa Indonesia atau bahasa Bugis, bahasa Inggris yang lainnya itu diperoleh melalui proses pendidikan, selebihnya hasil pengalaman ketika mereka berinteraksi dengan orang lain. Kemudian keseniannya itu bisa dilihat seni rupa seperti ada bakul, kemudian wajan yang terbuat dari tanah liat, ya. Kemudian dari seni suara masih biasa terlihat ada namanya ngaru, pamanca. Kemudian sistem pengetahuan di Kecamatan Uluwere sudah mulai berkembang, ya. Sudah banyak masyarakatnya yang menempuh pendidikan dari tingkat SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Namun mayoritas pendidikan di masyarakat Kecamatan Uluwere itu mayoritas berada pada tingkatan sekolah menengah atas. Kemudian terakhir religi, ya, semua masyarakat di Kecamatan Uluwere beragama Islam. Namun demikian masih ada yang menganut animisme dan dinamisme. Ya, ini terlihat karena masih ada masyarakat yang menganggap tempat-tempat tertentu angker dan memiliki kekuatan gaib, dan masyarakat juga masih ada yang memiliki kekuatan-kekuatan yang memang bertentangan dengan ajaran Islam. Namun demikian masyarakat tetap menjalankan agama Islam sesuai apa yang mereka ketahui. Selanjutnya
Ya, berdasarkan rumusan masalah yang saya susun, ada dua. Yang pertama, upaya-upaya yang dilakukan kelompok muslimah tarbiyah untuk tetap eksis di Kecamatan Ulere. Yang pertama itu, mereka senantiasa melakukan dakwah fardiyah, kemudian melakukan takbir akbar muslimah, kemudian melakukan pelatihan penyelenggaraan jenazah, ini khusus muslimah, kemudian membentuk kelompok belajar Al-Quran untuk remaja dan orang dewasa, membentuk taman pendidikan Al-Quran, terakhir tetap menjaga silaturahmi dengan masyarakat. Selanjutnya, proses konstruksi sosial pada kelompok muslimah tarbiyah di Kecamatan Ulere Kabupaten Bantaeng itu dianalisis melalui 3 tahap, yaitu tahap eksternalisasi, objektifikasi, dan internalisasi. Dari kedua proses eksternalisasi dan objektifikasi ini dibutuhkan 3 pandangan. Yang pertama, masyarakat yang memandang kelompok muslimah tarbiyah sebagai kelompok yang berbahaya. Yang kedua, masyarakat yang memandang kelompok muslimah tarbiyah sebagai kelompok yang membawa paham atau ajaran baru. Yang ketiga, masyarakat yang memandang kelompok muslimah tarbiyah ini sebagai kelompok pengajian atau gerakan dakwah. Adapun hasil dari proses internalisasi sesuai dengan pandangan masyarakat, yang pertama untuk masyarakat yang memandang kelompok muslimah tarbiyah sebagai kelompok yang berbahaya, mereka senantiasa menunjukkan sikap acuh tak acuh atau ketidakpedulian, sangat membatasi interaksi dengan kelompok muslimah tarbiyah. Yang kedua, masyarakat yang memandang kelompok muslimah tarbiyah ini sebagai kelompok berbahaya, yang mereka memang adalah masyarakat yang masih memegang teguh tradisi nenek moyang, menganggap apa yang dibawa atau yang diajarkan kelompok muslimah tarbiyah ini sebagai ancaman baginya. Kemudian yang ketiga, masyarakat yang memandang kelompok muslimah tarbiyah sebagai kelompok pengajian atau gerakan dakwah, ya masyarakat di sini menunjukkan simpati atau partisipasi yang cukup untuk mendukung bahkan banyak di antara mereka yang sudah bergabung ya dalam kelompok ini ikut serta dalam mendukung kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok muslimah tarbiyah di Kecamatan Ulere. Terakhir, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, ya upaya-upaya yang dilakukan oleh kelompok muslimah tarbiyah ini ya senantiasa melakukan hal-hal yang berkaitan dengan keislaman atau yang islami. Kemudian yang kedua, proses konstruksi sosial ini dianalisis melalui 3 tahap, yaitu eksternalisasi, objektifikasi, dan internalisasi. Kemudian selanjutnya adalah saran. Yang pertama, untuk kelompok muslimah tarbiyah ya hendaknya tetap menjaga adab-adab dalam berdakwah sehingga tidak menimbulkan kesenjangan atau kesalahpahaman di antara masyarakat di Kecamatan Ulere. Yang kedua, untuk masyarakat di Kecamatan Ulere hendaknya untuk lebih bijaksana dalam menerima perubahan baru yang ada di Kecamatan Ulere. Yang ketiga, untuk pemerintah yang ada di Kecamatan Ulere hendaknya lebih memperhatikan kelompok-kelompok sosial yang ada dalam kehidupan masyarakat ya demi meningkatkan kualitas masyarakat yang ada di Kecamatan Ulere. Ya, demikian yang bisa saya paparkan mengenai hasil penelitian yang telah saya susun. Mohon maaf bila ada salah kata, lebih dan kurangnya juga mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Ya, alhamdulillah. Terima kasih atas pemaparan tadi. Saya harapkan kepada kita semua yang sudah mendengarkan agar bisa memberi masukan, saran, ataupun pertanyaan. Saya persilahkan kepada mahasiswa peserta seminar pada hari ini, bila ada sesuatu yang akan ditanyakan atau diberikan saran atau apa sajalah, silahkan nak. Silahkan mahasiswa dulu. Ini Nur Wahida, ada Nur Wahida Yusuf juga. Nur Wahida Yusuf. Ya, siapa tahu ada yang mau diberikan saran. Nur Makfira, ya. Melda, bagaimana? Silahkan nak. Dan ini kandidat master, silahkan tulis, catat apa pertanyaan teman Anda ya, dan silahkan dijawab sebentar. Silahkan nak. Diberi kesempatan sama mahasiswa dulu. Kartika?
Marhama, silakan. Ya, silakan, Nak. Jangan dipendam. Ditanyakan saja atau diberikan saja apa saran, ya. Karena ini kelompok muslimah di Makassar juga banyak, ya. Ya, dan mungkin juga ada teman, silakan, Nak. Kasmawati. Ya, silakan. Hasanuddin Kasim. Nah, ini cowok ini. Biasanya cowok itu suka sekali bertanya atau memberi masukan kalau cewek objeknya. Silakan, silakan. Ya, baik. Terima kasih Bunda Ya. atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Baik. Ya, baik. Belum ada. Cek. Ya, silakan, Nak. Halo. Dengar? Ya, baik. Terima kasih. Dari paparan peneliti tadi, dari hasil yang didapatkan di lapangan, mungkin dari teori juga yang digunakan itu bukan Muslim tarbiyah ini, kalau menurut saya itu dia dalam bentuk komunitas, dia lebih kepada komunitas. Tapi ya apapun yang peneliti dapatkan di lapangan bahwa ini adalah kelompok tarbiyah atau apa, tapi saya lebih sepakat kalau kata kelompok itu diganti dengan mungkin diganti Nur Wahida dengar? Ya. Ya. Jadi mungkin itu yang bisa dipertimbangkan. Tidak kedengaran suaranya. Ya, makanya saya bilang. Kadang-kadang saya Hasan Kecil sekali. kecil sih. Halo. Dengar? Ya, coba ulang. Coba Hasanuddin. Halo. Bisa besar suaranya sedikit? Halo, tes. Mungkin dari sini saja, Bu. Ya. Ya, jadi dari paparan dari peneliti tadi di lapangan ada beberapa temuan dan kalau kita coba yang tujuannya itu sangat tidak terlalu kelihatan. Sedangkan kalau komunitas itu tujuannya jelas, seperti yang dipaparkan tadi, bahwa ada hasil-hasil yang didapat di lapangan itu tujuannya jelas dan sistem tata aturannya jelas. Berarti saya lebih sepakat mungkin komunitas itu kelompok itu bisa diganti dengan kata komunitas. Mungkin seperti itu. Sudah dicatat, Nur Wahida? Ya, mengerti toh, memahami ya. Silahkan dijawab. Ya Bunda, terima kasih. Ya, terima kasih kepada saudara Hasan yang
telah ikut berpartisipasi memasukkan kritik dan saran dalam hasil penelitian saya ini. Ya, yang saya pahami tentang komunitas, ya komunitas itu merupakan suatu sekumpulan orang-orang memang yang mempunyai kesamaan dari segi sifat dan hobi, dan mereka juga itu cenderung bebas, ya mereka cenderung bebas dan bersifat informal. Biasanya mereka itu membentuk satu komunitas itu untuk mengekspresi, ada sesuatu yang mau diekspresikan, dan itu sifatnya bisa bebas, artinya tidak ada struktur atau sistem di dalamnya yang bisa dianggap sebagai suatu aturan. Itu kalau yang saya pahami tentang komunitas itu. Tidak begitu pengertiannya komunitas itu. Tapi, tidak begitu, itu kelompok itu. Ya, tapi ada memang juga komunitas memang memiliki tujuan yang jelas, memiliki sistem dan memiliki aturan. Sementara kelompok sosial itu adalah sekumpulan orang-orang yang memiliki kesadaran bersama dan keanggotaannya dan saling berinteraksi. Ini biasanya diciptakan oleh anggota masyarakat karena kesadaran dari jenis kepentingan bersama dan berhubungan antara satu dan yang lainnya dengan ciri-ciri tertentu, seperti memiliki struktur organisasi. Kelompok Muslimah Tarbiyah ini bagian dari organisasi lembaga wahda. Jadi di dalamnya memang ada struktur kepengurusan, struktur organisasi yang jelas. Ya, makanya di awal juga saya mengangkat judul ini dengan kata kelompok, bukan komunitas. Ya, tapi ya saya masih menunggu juga saran-saran dari teman-teman bagaimana bagusnya ya untuk memperbaiki pemahaman-pemahaman saya barangkali tentang pemilahan antara komunitas dan kelompok. Ya, agak susah sih sebenarnya saya memilah komunitas dan kelompok. Di satu sisi memiliki kemiripan yang memang hampir sama, di satu sisi dikatakan ada perbedaan di antara keduanya. Ya, itu yang bisa saya tanggapi dari pernyataan Saudara Hasan. Gimana, Nak? Ya, ini cuma saran ya. Jadi insya Allah Nur Wahida akan menerima sarannya. Yang lain lagi ada? Teman yang lain ada? Nur Makfira mau bertanya, mau memberi saran? Silahkan, Nak. Tidak ada, Bunda. Tidak ada. Kalau Kasmawati? Mana Kasmawati? Ada saran? Marhamah? Ya, ada Kasmawati? Silakan kalau ada. Nur Wahida Yusuf? Kayaknya tidak ada nih Bunda. Case-nya semua itu. Kalau Nur Sahdi? Ada? Tidak, Bunda. Selesai penelitianmu Nur Sahdi? Ya. Belum, Pak. Antara... Cepat. Iya, Pak, ya. Ya, oke lah kalau begitu. Kesempatan kedua saya persilahkan dengan hormat Bapak Dr. Firdaus Suhaib untuk memberikan masukan kepada Ananda Nur Wahida. Silahkan, Nak. Terima kasih. Dr. Firdaus. Ya. Terima kasih Ibu Dr. Anda Hajjah Musdaliyah Musnajar MSI. Saya baca ini apalagi nih secara lengkap bahwa kita ini dokter Andes bukan sos.
Iya. Ya. Dan Kalau ada kemudian yang BA-nya saya juga, hormati Nak. sebagai moderator pada hari ini. BA, alhamdulillah saya lupa ya. BA, Ada berarti BA-nya. berapa nih tingkatan ini? Ya, BA MSI. Weh, BA MSI. Iya. Tapi tidak ada prof-nya. Yang saya hormati, enggak apa-apa, Bunda. Itu kan bukan gelar gelar akademik, ya. Iya. Nah, yang Syukuri saya apa yang hormati, ada, Nak. Bapak Dr. Andes Tamrin Mapalahere, MPD, yang saya banggakan saudara Nur Wahida, ya, dan adik-adik atau ya adik-adik mahasiswa yang saya banggakan pula, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, ya. Memang semalam itu kami sampai rapat dengan Pak Prof. Darman juga, ya, sampai jam 11 malam, ya, dari ini, ya. Jadi dari pulang kantor lanjut lagi jam 7:30. Ini mungkin beliau juga kecapean dan ada juga ujian yang sangat mendesak pada pagi hari ini, ya. Jadi sehat ini sekarang yang paling penting di antara segala hal yang Saudara Wahida mengambil judul tentang konstruksi sosial pada kelompok muslimah. Jadi ini memang ada tadi saran mengenai komunitas. Saya rasa tadi yang Anda sebenarnya presentasikan ini memang kelompok saja, ya. Memang kelompok, ya, bukan komunitas, ya. Karena yang Anda akan jadikan sebagai ini adalah anggota-anggota daripada kelompok muslimah ini. Jadi, oke. Saya melihat dari membaca-baca, ya, dari apalagi ini hasil penelitian Anda ini, ya, bahwa apalagi ini upaya yang dilakukan oleh Muslimah Tarbiyah ini cukup lumayan, ya. Artinya dia mendiri kelompok-kelompok belajar Al-Quran, apa semua. Untuk tahapan ini memang lumayan, ya, data yang Anda ini. Cuma karena ini adalah berhubungan dengan konstruksi sosial, barangkali, ya, yang perlu dieksplorasi ini yaitu kelihatan dari kau punya kesimpulan ini, ya, masih kurang yang saya lihat dari proses konstruksi sosial ini, ya. Jadi kan ada sesuatu yang dikonstruksi, ya. Jadi bagaimana proses ininya, ya, eksternalisasinya, internalisasinya, dan objektifikasinya, kelihatan dari hasil penelitian yang kamu lihat, saya baca di sini, barangkali perlu dielaborasi lagi data-data yang kamu dapat, ya, yang kamu dapat. Bisa didengar ini, Iya, Pak, didengar jelas. Iya, jelas, Pak. Karena proses konstruksi sosial itu berhubungan dengan apalagi ini pengetahuan, ya, yang ini, ya, ini bisa saja juga berhubungan dengan local wisdom. Jadi mereka itu memanfaatkan local wisdom yang ada di sana, ya, dan kemudian mereka mengkonstruksi local wisdom itu sebagai bagian daripada proses konstruksi sosial itu sendiri. Jadi ada pengetahuan di situ juga berhubungan dengan Islam, ya. Ini sudah oke, ya. Nah, namun demikian, karena Anda juga mengambil ada di sini tokoh masyarakat, tokoh agama dari ini, ya, itu bisa Anda eksplor juga di situ sebenarnya yang berhubungan dengan
realitas sosial yang ada di ini. Kalau kuat itu maka elaborasi daripada data-data yang berhubungan dengan proses konstruksi sosial, ya, mulai daripada eksternalisasi, objektifikasi, dan internalisasi itu akan lebih kelihatan, ya, tidak hanya dalam satu proses gitu, ya. Anda ini S2, ya, Anda ini S2, ya. Jadi perlu barangkali ini, ya, artinya jangan hanya 1-2, tetapi ada lebih daripada 2, ya, proses dalam tahapan-tahapan, 3 tahapan itu sendiri, ya. Kalau yang berhubungan dengan upaya, saya rasa sudah cukup, ya. Tinggal ini, karena apa? Karena inilah konsep yang Anda usung mengenai konstruksi sosial, ya. Jadi 3 ini memang yang harus betul-betul kelihatan di ini. Ya, artinya mungkin data-data itu perlu Anda buka lagi kembali, ya, dan kemudian Anda tambahkan lagi sehingga 3 proses ini lebih menggigit, ya, istilahnya lebih menggigit daripada ini. Yang saya ingin sebenarnya tanyakan sama Anda, tadi Anda baca Anda baca mengenai apa lagi nih, triangulasi itu. Apakah memang kamu lakukan itu triangulasi waktu? Apa yang kamu maksud dengan triangulasi waktu itu? Silakan. Kau paham tak itu disebut triangulasi waktu? Ada kan di situ kamu punya teknik pengabsahan data itu. Ya, kau pakai triangulasi sumber, oke. Waktu itu maksudnya apa di situ? Ya, Pak, terima kasih. Itu yang kamu katakan di situ triangulasi waktu itu bukan triangulasi waktu. Itu masih masuk dalam triangulasi sumber. Ya, Pak. Ya, Makanya Bapak tanyakan, apakah Anda... Saya pahami. Iya, Pak. Silakan. Iya. Ya, yang saya pahami triangulasi waktu itu, Pak, ya, hasil wawancara dan observasi ini terkadang di awal memang masih ada yang belum jelas, jadi saya melakukan pengecekan atau kembali melakukan wawancara kepada satu informan, namun waktunya berbeda, Pak. Bukan begitu, tidak begitu. Coba kau baca nanti lagi mengenai triangulasi waktu. Ya, Pak. Itu masih masuk dalam triangulasi sumber. Karena orang yang kamu anukan kan, waktu itu apabila, ya, kamu memang meneliti sebelum dan sesudah Ramadan. Nah, itu waktu, ada waktu yang berbeda, bahwa waktu Ramadan dia begini, waktu sebelum Ramadan dia begini, tapi ketika dia Ramadan, ya, dia ini ada juga triangulasi waktu itu berhubungan dengan tahun atau bulan. Itu waktu toh, jadi waktu itu bukan sumber. Itu Anda. Jadi kenapa waktu proposal berbeda dengan setelah hasil, ya? Karena itu yang dilakukan ketika di hasil, itu yang dilakukan. Waktu kita proposal, kita kan baru merencanakan. Nah, gitu. Jadi misalnya ada orang yang saya wawancara tahun 2020. Kemudian saya wawancara lagi tahun 2021.
itu diabsah ketika diadakan penelitian, ya, karena rentang waktu daripada penelitian kualitatif itu sendiri itu penelitian yang bisa saja sampai 5 tahun, bisa saja sampai 2 tahun, bisa sampai 3 tahun. Sehingga terkadang kita mewawancarai itu, ya, itu bisa saja terjadi perbedaan-perbedaan yang disebabkan oleh waktu. Ya. Nah, jadi seperti gitu. Jadi ketika mungkin sebelum Ramadan, ya, karena memang kau mau lihat apa itu sebelum Ramadan lalu aktif di kelompok-kelompok pengajian, tetapi setelah ya ini jadi ada pergeseran itu yang berhubungan dengan waktu Ramadan dan sebelum Ramadan dan sesudah Ramadan. Nah, itu ya bisa juga tahun, bisa juga bulan, ya. Saya rasa itu ya itu perlu sebagai catatan. Jadi ini pengabsahan data itu tidak ditulis tapi harus ditulis sesuai fakta yang ini. Nah, sekarang bagaimana Anda mengamati ini? Saya lihat pengamatanmu ini masih sama, ini semua metode apa ini, ya. Ini apalagi nih masih sama dengan waktu apalagi nih proposal. Ini harus dielaborasi lagi sesuai dengan hasil penelitian. Makanya terkadang itu ya di kerangka konsep itu terkadang itu ukuran-ukuran ya atau ini ya apalagi nih indikator apa semua itu kadang-kadang tidak masuk ketika kita tidak dapat itu di lapangan, itu dihapus itu di kerangka konsep. Karena dari 5 indikator yang kita mau ini itu cuma kita dapatkan di lapangan 3. 2-nya itu tidak ini, akhirnya kerangka konsep lagi di halaman 32 ini itu bisa saja berubah, ya. Walaupun konsep-konsep itu tetap ada, tetapi kita tidak temukan secara ini karena ini kan dielaborasi juga dari tinjauan pustaka gitu, tinjauan yang kamu baca ya waktu proposal, tidak ada salahnya. Tetapi ketika kita sudah turun di lapangan itu saya bisa berbeda, ya. Nah, maksudnya 5 jadi 3 saja gitu, atau ada penambahan, bisa saja seperti itu kan. Nah, itu. Kenapa? Bagaimana cara Anda mengobservasi ini? Ini juga lokasi penelitian di sini. Tetapi kan di sini juga ada beberapa kelompok itu bisa disebut di situ ada beberapa kelompok sebenarnya yang kamu ini sebagai ini ya artinya di Kecamatan Uluwere ya. Kecamatan Uluwere, tetapi kelompok-kelompoknya ini harus ini karena ini kan sudah hasil gitu ya. Nah, bisa disebutkan di situ. Nah, sekarang bagaimana kamu melakukan observasi? Karena saya lihat sini sederhana sekali saja. Silakan. Ya, silakan. Kasih, Pak. Ya, terima kasih. Ya, jadi ketika saya turun ke lapangan melakukan observasi, di samping saya melakukan pengamatan, mengamati kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kelompok muslimat tarbiyah dan mencermati apa-apa yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar kelompok muslimat tarbiyah ini, baik yang memang sudah bergabung dalam kelompok muslimat tarbiyah ataupun yang bukan. Terkadang banyak memang pembicaraan yang tidak terduga ya, yang masyarakat di luar dari kelompok muslimah tarbiyah ini katakan, tapi memang saya tidak masukkan semua karena saya gabungkan misalkan di konstruksi yang berbahaya itu ya
saya kasih masuk semua di situ ya, anggapan-anggapan masyarakat yang memang citranya negatif terhadap kelompok muslimah tarbiyah ini, Pak. Kemudian dari interaksinya juga masyarakat terhadap aktivis kelompok muslimah tarbiyah ini, ya itu yang saya perhatikan. Kemudian juga saya melakukan wawancara langsung dengan beberapa masyarakat, termasuk tokoh agama, pemerintah, bagaimana pandangannya mereka terhadap kelompok muslimah tarbiyah. Apakah kamu hanya mengamati? Tidak ada alat bantu di sini? Pakai kamera, Pak. Nah, itu tidak ada semua ini alat bantu untuk observasi. Bagaimana dengan Anda caranya mengobservasi? Di sini yang ada ya artinya ini sama dengan yang ini gitu ya. Nah, kemudian apalagi ini bagaimana Anda mendapatkan data begitu ya. Nah, kemudian kalau informan ini ya sudah lumayan lah ya. Nah, artinya ini kriterianya. Oke, tetapi itu yang berhubungan dengan itu tadi ada beberapa ya yang perlu Anda lihat di metode penelitian itu, yang dimana menunjukkan wawancara itu adalah wawancara mendalam atau wawancara saja ya secara ini. Artinya bagaimana Anda melakukan itu ya, itu adalah yang Anda harus tuliskan di dalam metode ini ya, karena ini adalah hasil ya, bukan lagi proposal ya. Gitu. Nah, kemudian jadi tolong diperhatikan itu ya. Siapa lagi nih? Nur Wahidah ya. Nah, kemudian dari 5 jangan dulu. Bagaimanakah sistem religi di sana itu? Ya kan tadi itu ada bahwa ada orang-orang yang dari Arab Saudi ya, yang sekolah di sana dan bagaimanakah sebenarnya sistem religi di sana, konstruksi sosial yang dilakukan oleh ini. Jadi kan kamu lihat proses konstruksinya, berarti ada sebelumnya itu bagaimana? Apakah memang tidak ada kelompok misalnya ya, tidak ada kelompok-kelompok pengajian atau bertambah kelompok pengajian atau bagaimana? Coba. Ya, terima kasih Pak. Jadi sistem religi di masyarakat di Kecamatan Uluware sebelum adanya kelompok muslimah tarbiyah, memang pada semuanya beragama Islam, namun masih banyak berkembang paham animisme dan dinamisme. Kemudian ada juga tarekat yang berkembang di sana, seperti tarekat Al-Watiyah Saman. Adapun kelompok-kelompok yang seperti kelompok pengajian itu sebelumnya memang belum pernah ada. Jadi yang pertama ada di sana itu yaitu kelompok muslimah tarbiyah ini, Pak. Sudah? Tadi berhubungan. Nah, bagaimana sebenarnya sistem religi di sana? Itu bagaimana religi? Saya tahu bahwa Islam kan. Ya. Tapi bagaimana? Masih ada yang mengandung ya Pak. Jadi animisme dan dinamisme. Ya, apa yang kamu maksud dengan dinamisme di sini dan bagaimana sistem itu? Ini kalau masyarakat yang masih memiliki paham animisme dan dinamisme ini, ya mereka memang masih memperlihatkan banyak tradisi-tradisi seperti mengunjungi tempat-tempat tertentu memang yang dianggap angker, kemudian banyak
melakukan pengamalan yang dianggap mitos, seperti halnya tidak menyapu di malam hari pada malam Jumat, atau tidak boleh menjahit pakaian pada malam Jumat karena itu dianggap dapat memperpendek umur orang tua. Kemudian pada saat mau melakukan menanam di lahan, itu dilakukan ritual tertentu, ya seperti menaruh sesuatu di sudut-sudut kebun, ya itu tujuannya untuk tanaman yang ditanam nantinya itu bisa tumbuh subur. Kemudian masyarakat juga banyak ya khususnya ini yang pengikut tarekat tertentu, ya sering memang melakukan ritual-ritual di malam tertentu sesuai dengan kepercayaan mereka yakini yang dibawa oleh tarekat tersebut. Seperti ya karena kita tahu bahwa tarekat Khalwatiyah itu ya ada memang ritualnya setiap malam Senin dan malam Jumat itu melakukan zikir seperti itu Pak. Kemudian pada hari-hari tertentu juga dilakukan ya karena ada keyakinan terhadap roh nenek moyang, jadi mereka sering melakukan sesuatu untuk sebagai bentuk penghormatan kepada roh nenek moyang, seperti menyediakan kayak makanan di malam-malam tertentu, khususnya itu malam Jumat. Iya, seperti itu Pak. Ya, tapi kan di sini kau tulis menganut. Berarti kan dia bukan menganut. Ya kan? Itu ritual-ritual yang mereka lakukan apalagi ini dan itu biasa lah kalau untuk orang-orang NU gitu apa semua gitu. Oke? Nah, saya rasa cukup, nanti lagi ya. Tadi saya sudah berikan beberapa saran-saran ya untuk dielaborasi. Terima kasih Ibu Dr. Randa Haja Musdalia Mustajar BA MSI atas kesempatan yang diberikan pada saya. Salam sehat untuk Dr. Andes Tamrin Mapalahere. Ya, terima kasih nak. Terima kasih. Ya. Kesempatan berikutnya saya persilahkan dengan hormat kepada Bapak Dr. Tamrin Mapalahere MSI. Silakan Pak sebagai pembimbing 2. Tidak kedengaran suaranya. Habis saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dr. Musdalia Mustajar MSI, Bapak Dr. Firdaus MSI, yang saya hormati peserta seminar, yang saya hormati, selamat kepada Ibu Nur Wahidah sudah bisa maju kepada ujian hasil. Namun dalam tulisan saudari Nur Wahidah ada beberapa dulu perlu diperbaiki, walaupun saya sebagai tidak luput. Jadi yang pertama di abstrak dulu. Di abstrak itu ada judul Anda tuliskan, kemudian ada tertulis Universitas Negeri Makassar, yang seharusnya ada PPS dulu di depannya, jadi program pasca sarjana Universitas Negeri Makassar, supaya itu lebih lengkap, sehingga kalau Anda bikin artikel ditahu bahwa ini dari pasca, ya, itu. Kemudian yang kedua, keorsinilan tesis saudari harusnya itu ditempeli materai dan ditanda tangan, sehingga keaslian tesis saudari itu bisa dipertanggungjawabkan. Ya,
Itu. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, tetapi perlu dulu saya luruskan semua sehingga memunculkan persoalan pada pertanyaan-pertanyaan dari tadi Saudari Hasan, bahkan para penguji ahli juga, Pak Firdaus juga menanyakan itu. Kenapa? Karena Anda tidak melampirkan kelompok Muslim Tarbiyah itu dilampirkan sebagai struktur organisasi atau kelompok. Harusnya di situ Anda lampirkan ada ketuanya, ada ini dan seterusnya. Sehingga itu tidak memunculkan persoalan itu di situ ya. Itu. Jadi tolong dicermati itu Nurul Aida ya. Dilampirkan juga itu susunan organisasinya. Nah, kenapa demikian? Karena Anda tidak menyampaikan secara gamblang tentang sistem-sistem religi yang ada di sana, padahal Anda sudah melakukan dakwah. Ya, itu kan ada usaha yang Anda lakukan, ada dakwah, ada pengajian, ada pelatihan, membentuk kelompok belajar pengajian dan seterusnya, sehingga masyarakat yang ada di tempat itu bisa berbaur lewat dakwah, walaupun mereka menganut animisme dan dinamisme, begitu ya. Ya, jadi tolong dilengkapi semua itu, Nur Wahida. Saya ingin bertanya pada Nur Wahida. Anda meneliti di Kecamatan Uluwere. Nah, daftar informasi saudari di halaman 83 kalau tidak salah. Ada semua nama lengkap, umur dan seterusnya. Tetapi saya tidak menemukan Anda meneliti di desa mana. Padahal di Uluwere itu yang saya tahu ada 6 desa. Ada desa Bontotanga, ada desa Maranu, ada desa Talasa, ada desa Daeng, ada desa Lojong, ya, ada 6 desa di situ. Nah, informan ini di desa mana mereka tinggal? Ya, tidak ada, itu hilang di situ. Nah, inilah sebenarnya perlu dielaborasi dari kelompok mana sesuai pertanyaan Pak Dr. Firdaus itu. Dari kelompok-kelompok mana itu Anda ambil. Ya, itu sesungguhnya itu supaya Anda bisa mengelaborasi kembali konstruksi sosial yang ada di Kecamatan Uluwere. Itu tidak. Nah, kenapa? Karena tidak ditahu Anda meneliti di desa mana, di kelompok mana, sesuai pertanyaan Pak Dr. Firdaus. Jadi tolong itu daftar informan itu tuliskan ibu ini atau apa ini tokoh agama ini di desa ini, sehingga kelihatan semua itu di daftar informan itu. Saya tidak tahu semua di Kecamatan Uluwere, tetapi ini kan luas wilayahnya Anda sudah jelaskan. Ya, Anda sudah jelaskan luas wilayahnya. Jadi ada 6 desa itu di situ, di kelompok untuk mana yang Anda lakukan. Ya, itu Nanda Nur Wahida. Ya, jadi tolong dilengkapi itu. Kemudian saya ingin bertanya, karena di dalam Anda menjalankan upaya-upaya ini, tentu Anda menanamkan paham toleransi terhadap ajaran Islam pada tingkat pengikutnya. Nah, pertanyaan saya, karena ini suatu organisasi, berapa orang yang ikut sama Anda setelah menjalankan upaya ini? Berapa orang yang bergabung? Karena Anda mengatakan banyak yang masyarakat bergabung ikut pada kelompok ini. Nah, berapa itu yang mengikut kira-kira? Bisa dengar? Iya Pak. Ya, di Kecamatan Uluwere itu baru terbentuk kelompok, ada 8 kelompok Pak. Kemudian satu kelompok itu terdiri dari ada yang 8 orang, ada juga yang 20 orang. Sekitar dari 8 kelompok ini karena saya tidak sempat hitung berapa saya tidak datanya Pak berapa. Ya, saya kira sudah benar itu. Itulah sebenarnya Pak Dr. Firdaus menanyakan itu. Apa dia tanyakan? Nanti Anda menjelaskan bahwa dalam menjalankan menanamkan paham toleransi keagamaan di Kecamatan Uluwere itu
buktinya sekian orang yang ikut pada organisasi itu, ya. Jadi ada beberapa yang ikut, tidak sekedar menyampaikan bahwa objektivasi segi ini begini, ya, apa namanya, dan seterusnya, ya, supaya struktur organisasinya itu jelas kelihatan di Kecamatan Uluwere. Yang terakhir barangkali karena banyak hal yang saya ingin sampaikan, tapi karena ini juga waktu, jadi mohon Nur Wahidah cermati apa yang disampaikan Pak Dokter itu sehingga terlihat jelas. Itu yang pertama Anda catat, karena desa Uluwere ini luas, ada 6 desa di sana, ya, Kecamatan Uluwere ini ada 6 desa. Jadi kelompok-kelompok itu Anda elaborasi kembali, ya, di kelompok mana Anda meneliti dan berapa orang yang ikut pada kelompok Anda ini keberhasilan dalam melakukan upaya-upaya seperti dakwah, pengajian, pelatihan penganu jenazah, termasuk juga kelompok-kelompok pengajian yang Anda lakukan selama penelitian ini. Nah, yang terakhir ada yang ditanyakan juga Pak Dr. Firdaus itu mengenai bagaimana pengetahuan dan local wisdom yang ada di Kecamatan Uluwere. Itu memang perlu dielaborasi lagi. Apakah mereka luluh dengan upaya yang Anda lakukan atau tidak? Ya, kalau mereka ikut, ya masukkan bahwa ini sebagai pengikut saya sampaikan itu semua supaya apa yang disampaikan oleh penanya dan seterusnya itu bisa terelaborasi dalam tesis saudari Nur Wahidah. Makasih Bunda. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak. Bagaimana Nur Wahidah, sudah dicatat semua? Iya Bunda, sudah. Baik pertanyaan dari Bapak Firdaus maupun dari pembimbing 2 supaya diindahkan, ya, diperbaiki betul karena masih akan ada ujian tutup. Jadi jangan Anda menganggap remeh pertanyaan-pertanyaan itu, karena itu akan kami periksa, pertanyakan kembali kalau pada ujian tutup, ya. Ya. Jadi kalau perlu, ya, pergi kembali lagi di tempat penelitian kalau memang ada yang perlu dijawab, ya. Perlu dimasukkan, ya. Saya kira terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Firdaus, kepada peserta mahasiswa, pada Bapak Dr. Tamrin. Terima kasih banyak Pak atas saran-saran yang dimasukkan, pertanyaan dan sebagainya. Semoga Allah menerima kegiatan kita pada hari ini, aktivitas kita sebagai ibadah. Amin, ya Rabbal Alamin. Amin. Ya. Amin, Pak Tamrin. Sehat. Alhamdulillah. Sehat. Karena saya juga ini selalu mencari kesehatan saja. Iya, betul. Ini yang paling masih muda, Nak, masih muda. Kalau seperti Bunda memang tidak ada. Ya. Anak bayi saja sekarang cepat-cepat semua kena COVID. Iya, begitulah ya. Syukurlah kita masih bisa tertawa hari ini. Alhamdulillah. Untuk penting, ya, itu yang penting untuk menambah nilainya ini. Iya, Bunda, nilainya ini biar dia ke sini saja. Adakah di Iya saja Pak Darman, Pak Dok. Iya. Pak. Iya. Nanti dikirim Pak Dr. Firdaus. Iya, nanti Nur Wahidah ke situ. Iya. Dengan Dr. Tamrin juga. Ya, Nur Wahidah, ya. Ya. Terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan atas aktivitas yang kita lakukan hari ini, partisipasinya mahasiswa. Terima kasih banyak Bapak penguji dan pembimbing, saya ucapkan terima kasih. Baiklah, saya akan akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lihat dulu Bunda. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.
Selamat, Terima kasih, Nur Pak. Wahida. Iya, Ya, terima kasih, selamat. Pak. Terima kasih, Bunda. Ya, jangan lama-lama. Insyaallah, Bunda. Pergi cepat. Bunda. Selamat, Kak Wahida. Maju Terima kasih, Pak cepat. Ketua. Anu, Ini juga cepat. Selamat, ini Kak juga. Ida. Iya. Iya, Bunda. Terima kasih semua teman-teman. Sehat-sehat ke Bunda. Sudah Mi Hasan.